Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita perlu firman Tuhan, sebab itu mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkannya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan tanah hati kami tanah hati yang paling baik dan subur, benih firman Allah boleh bertumbuh dan berbuah. Urapan Allah menyertai hamba-Mu dan kami sekalian. Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan firman pada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita buka pembacaan firman Tuhan kita yang pertama dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Saya ulangi, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saya ulangi kembali, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tema bulan ini adalah tentang kemerdekaan. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia kita telah dimerdekakan dari penjajahan ya. Kita tahu sejarah bagaimana kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan kita pun bersyukur saudara. Sebagai orang-orang percaya kita pun telah dimerdekakan dari apa? Dari hidup dalam dosa. Dari perbuatan-perbuatan kita yang lama. Tapi kita sudah dimerdekakan menjadi orang-orang umat-umat Tuhan yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita mau belajar tentang hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu caranya bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu dengan kita mau hidup kudus. Bapak Ibu, apakah kita sudah merasa cukup ketika kita sudah menjadi orang percaya dan hidup kita biasa-biasa saja, dan ketika kita merasa saya sudah diselamatkan, saya percaya keselamatan sudah menjadi bagian kehidupan saya? Tidak. Sekali selamat, ada orang yang mengatakan tetap selamat. Saudara, itu adalah salah. Keselamatan harus kita kerjakan. Dengan jalan apa? Kita harus jalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan sebebas-bebasnya. Kita masih hidup di dalam dosa. Kita melakukan hal-hal di luar firman Tuhan. Tidak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus jalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saat pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar menjadi teladan Kristus di dalam perkataan dan tindakan kita. Mungkin di hari-hari yang lalu, kehidupan kita masih kita memakai perkataan-perkataan yang tidak baik. Ada mungkin di antara kita yang masih bisa suka berkata tidak jujur, ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Dalam perkataan kita dapat berbohong. Dalam perkataan kita dapat berkata kasar. Ada kesukaan juga. Ada orang yang suka bergosip. Perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang masih sering kali dilakukan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak luput dari perbuatan daging, perbuatan dosa itu. Mungkin kita dapat berkata, ya Tuhan tidak tahu kok. Siapa lagi? Orang tua tidak tahu. Oh, suami, istri. Siapa lagi? Bos, pemimpin kita tidak tahu. Jadi kita masih dapat berbuat dosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam 1 Petrus ini juga bahwa setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita ada saatnya. Setiap orang, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dalam ayatnya yang ke-17
Ya, 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini hanya menumpang saja. Ya, sekali waktu kalau Tuhan sudah mau panggil kita, habis sudah hidup kita. Apa yang kita mau bawa kepada Tuhan? Segala perbuatan-perbuatan kita semuanya kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita masih ada dalam kehidupan kita di dunia ini, entah kita sebutan sebagai orang tua, entah kita keluarga muda, orang-orang muda, anak-anak remaja, semua kita, tua muda, besar kecil, ketika kita kelak kembali ke rumah Bapa di sorga, setiap perbuatan kita harus beri pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup kudus di dalam Tuhan. Sebab apa? Allah yang telah memanggil kita, yang telah menjadikan kita hidup kudus, berarti dikatakan di sini, hendaklah, berarti kita harus hidup kita menjadi kudus dan kita harus sama hidup kita seperti Dia. Tuhan kita yang adalah Allah yang kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, kita mau hidup sama seperti Allah kita yang kudus, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kerinduan kita untuk kita mau tetap hidup berjalan dalam pimpinan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu mau dipimpin dengan Roh Kudus. Saya terlampau yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu, marilah jadikanlah hidup dalam kekudusan menjadi gaya hidup kita dalam perjalanan kehidupan kita yang terus menerus di dalam Tuhan. Karena apa? Kekudusan adalah bagian dari pertumbuhan rohani kita. Inilah tema gereja Tuhan sepanjang tahun ini, kita menjadi gereja yang bertumbuh, dan salah satu ciri gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hidup di dalam kekudusan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Mari kita bersatu, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Kalau di waktu-waktu yang lalu hidup kami jauh daripada hidup di dalam kekudusan, Roh Kudus Kau yang memampukan kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami mau berjalan dalam terangnya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga nama Bapa di sorga selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan salah kami, dan sepanjang hari ini pun Tuhan, dalam apapun yang akan kami kerjakan, kami percaya firman-Mu selalu ada tinggal dalam kehidupan kami yang akan memimpin jalan kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami pun terus boleh semakin berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.